Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lupa gue. Anjay. Ini episode berapa? Nggak pakai episode berapa Anda? Nggak pakai. Gue pakai Hoi ini. Oh, gue nggak lagi. Gue pakai. Lo masih ada nggak? Ada dong. Muat gak sih Hoi lo? Muat lah, kan Oh, belum muat. pernah dipakai waktu Oh itu. iya, udah pernah ya. Ini Hoi. Iya. Kapan nih keluar rilisan baru, season baru? Segera mungkin deh, sesegera mungkin lah. Segera mungkin ya kita Sesegera bikin mungkin ya. kita bikin rilisannya. Kita jual, apa kita bagi-bagi? Jual dulu, Jual dulu. baru dibagiin. Gua jual dulu. Habis itu Kan keuntungannya untungnya kan bikin kita kaos. bikin kaos untuk dibagi-bagi. Untuk dibagi. Oh, Iya. Jadi Kayak subsidi aja. silang. Subsidi silang antara yang para delegasi mampu dan para delegasi giveaway. Peruntungan, iya, cari peruntungan. Iya. Oh iya bener ya. Iya. Jadi keuntungannya diputar bikin kaos lagi. bikin untuk kaos lagi dibagiin. untuk dibagiin ke para delegasi. Sebuah apa ya, sistem yang sangat adil sih sebenarnya. Sangat ini BPJS aja gitu. kerakyatan, Iya. komunisme, Bobot. komunisme. Waduh. Komunisme kan untuk Komunis rakyat, kerakyatan, iya. iya kan? Kayak BPJS katanya. Kayak BPJS Yang mampu subsidi, mampu. yang tidak mampu. Tapi udah ada yang bilang juga Apa? kursinya Gilang masih bunyi-bunyi itu, Cing. Ya kan? Orang merhatiin Matiin aja. aja. Gue aja kadang nggak ngeh loh. Iya, Karena kedengeran kan lagi. ngobrol. Kedengeran lagi sama dia. Iya. Susah benerin. Kita mau ganti nih kursi. Udah ada yang Vendor. bukan vendor, udah ada yang ngasih desain bagus. Heeh. Tapi dia nggak tahu itu beli di mana. Ya mana? Iya. Maksudnya gimana dia ngasih kok nggak tahu beli di mana? Dia desain ngacak aja. Dia desain ngaca. Dia desainer. Desain kan udah pernah kita ini juga. Dia desain nih, bagus. bagus. Tapi nggak tahu bikinnya di mana. Iya. Dia itu ngambil gambar kursinya dari Google, Oh. ditaruh di situ gitu. Tapi bagus banget kalau masih nyimpen nggak man? Ya lagi dilihat ya, bagus dan Sekarang yang berarti ininya juga mau ganti tulisan yang nggak begini, tulisan tanpa lampu. berarti sekarang kita butuh para delegasi yang bisa Ngedesain, bikin kursi. bikin, Bikinnya dong. bikinnya ya. Kalau desainnya kan katanya ada. Udah ada. Mana ya? OTW. Yon ke ini Yon. Email. Kayaknya kayak udah pernah diinin belum sih? Belum ya? Oh belum. Udah bagus juga Lang. Jadi kita lebih santai gitu. Oh. Bakunya lebih santai tapi estetik lah. Kayak ini lah, kekinian lah. Oh gitu. Kekinian. Santai tapi serius. Nah, ya kan? Ya kan? Bagus kan? Berarti ini bukan dari Google. Oh dari Google tapi dia edit lagi. Iya, dia 3D design. Ngambil Oh, iya. foto yang gratis. Oh, tapi nggak ada ininya ya handrestnya. Tapi kayak Nggak. kursi Kayak kursi kursi informa nih, ya. Iya, tapi gue cari-cari ini nggak ada. Kalau ada yang pakai ginian lebih enak ya. Cuma kalau itu warna sama kursi sama, warna tulisan sama kursi. Kalau kita kan, juga sama ya? sama. Sama. Kok di otak gue tadi kebalik ya? Ya bisa kita balik sih. Iya. Tinggal kita balik Oh, doang. tulisannya gede ya. Nah itu begini. Menurut gue sih bagus ini. Bagus, Sederhana tapi manis tuh. Karpetnya juga di karpet ini disesuaikan gitu. Terus mejanya sama gepokannya mungkin Bukan banyak yang banget. paling penting. Tuh kalau yang Hoi ya bikinnya pakai apa ya? Kalau kayak gitu ya? Itu kayak lu jangan kayaknya lu di tempat lu pertunjukan kayaknya. Show. Hiburan-hiburan kayak belakang. Lu pakai apa tuh? Itu kayak foam gitu bang, kayak styrofoam tapi kayaknya yang tebel. Foam itu. Cuman belakangnya dikasih lampu. Nggak ada lampunya, nggak ada lampu. Yang kayak show gue yang Gilang Baskara juga Iya. kan foam aja itu. Lampunya mah dari depan kan? Oh belakangnya nggak dikasih lampu? Nggak ya? ada, karena warnanya kuning kontras sama hitamnya jadi kayak menyala kali. Kayaknya itu sih pakai itu sih. Kayak yang dipakai buat hiburan-hiburin. Iya, Sekarang ya. styrofoam gitu. Ada Styrofoam, vendornya ya. yang bikin. Tapi nggak tahan lama itu ya kalau foam ya. Gue nggak tahu tuh. Kan Nah, cuma sekali pakai. Pakai yang itu tuh. Ada juga yang akrilik kali bikin kayak begini. Iya. Mungkin kalau segede itu dan warnanya gitu nggak usah dibikin lampu juga udah kelihatan kali bang. Iya nggak sih? Dan dia nempel gak sih nih? Dari Nempel. dindingnya. Nempel kayaknya sih. Tinggal tengahnya kita kasih saweria. Atau dia nempel di sesuatu yang transparan. Kayak di Iya. akrilik transparan. Kayak gini nih. Eh, Tapi gede.
Ya kita mau bikin ini lah. Info-info lah. Iya, siapa tahu. Ya kayak gitu. Siapa tahu ada yang bisa Ada yang bisa bikin. Iya. Ya. Chandra Karya coba. Waduh, Chandra. Chandra Karya itunya Rahmat tuh. Apa? SMK-nya Rahmat. SMK Chandra Karya. 52. Chandra Karya merek perabotan kan? Iya. Rahmat kan SMK. Ada SMK dia kan banyak jurusan. Ada salah satunya yang bikin perabotan SMK. Perabotannya buat Chandra Karya. Itu tuh Chandra Karya merek perabotan dari SMK dia pernah cerita. Oh. Gitu. Jadi yang bikin SMK dijualnya dengan nama Chandra Karya. Kalau nggak salah gitu ya. Oh. Yang bisa dipakai di 4 mata kan tuh Chandra Karya. Cakep ya. Iya itu Chandra Karya kan itu. Iya. Dia punya golongan karya ya? Ya dia lebih bercandra aja. Wah, bercanda dong. Iya, bercanda. Ger. Ya. Mejanya juga bang, wis estetis. Iya, ini sangat minimalis. Besi-besinya set. Iya. Ya. Cuma nggak ada rak-rak ini. Iya, Rak memorabilia. ya karena dia bisa kan lah. dia baru belakang nih. Dia tidak samping kiri kanannya nggak ada. Ya, Dia baru background. karena kursi minimalis, meja juga kecil minimalis, jadi kelihatannya tidak penuh frame-nya. Benar. Kita kan ini lebih besar nih, Ah, meja juga panjang. Iya. Jadi kayaknya penuh gitu. Penuh frame. sehingga kita perlu master yang jauh tuh. Iya, Master kita tuh jauh karena kita memang penuh. iya, padet Gitu. gitu. Kalau ini kan kayak set kosong gitu. Gak ada buat naruh kopi nih belum. Oh iya. Bisa kan Asbak. mejanya kan mungkin agak lebar kotaknya Iya, ntar ke belakangnya. kita bikin. Iya. Itu karena banyak gepokan aja, jadi kayak penuh. Bisa. Iya, di tapi kalau belakang. banyak kepokan sampai kopi nggak muat, gue rela. Iya, kopi taruh di atas duit lah. Iya, atau cari lagi mejanya satu sebelah sini. Untuk khusus naruh kopi ya. Terus ada kopi. Sini nih. Iya. Set, ya. Tapi ngomong-ngomong baru nih Pesawat. Apa tuh? TNI AU. TNI AU. Dari mana? Dari anaknya Gio. Emang anaknya tentara? Bukan, dia senang-senang pesawat. Dulu waktu gue ke London dia nitip. British Airways. Model-model pesawat. Iya, dia senang itu. Senang itu. Mungkin ini adalah balasan. Karena lu pernah ngasih. Mungkin. Oh. Gue ngasih nggak ya waktu itu ya? Nggak, pokoknya dia pasti mesen. Dia mesen. Ya. Pokoknya. Kalau pas lu ke London. Ya. Tolong beliin itu. Tapi gue beliin atau enggak gue lupa. Gitu. Oh, iya. Apa dia ini mau nyindir gue? Mana nih janji lo? Orang udah nggak ke London. Oh iya benar juga ya. Tapi ntar lu ke US. Ke US ada ya. Siapa tahu mau nyari US Army. Wow. Air Force. US Air Force. US Air Force. Ya. Ya kan? Ya. Wah. Ini kayaknya penempatannya agak salah nih. Jadi nggak kelihatan banget ya. Gimana caranya supaya dia kelihatan? Kelihatan nggak tuh? Ngadep samping bener. Kelihatan nggak tuh? Itu pesawat. Pesawat kelihatan lah. Oh sih, gue yang nggak kelihatan. Berarti. Cuma nggak kelihatan tulisan TNI AU-nya. Iya. Tapi pesawatnya kelihatan. Itu pesawat apa ya kira-kira ya? Pesawat TNI AU. Ya bukan dong. Maksudnya Sukhoi. F. Atau yang baru dibeli dari Amerika itu. Oh dia tahu nih kalau gini. Kalau gini kelihatan nggak? Malah nggak kelihatan. Gini. Dang, apa tulisannya dalam? Danger. Oh, danger. Lebih mending dari samping, Bang. Samping ya. Nggak ada, lu ngejum kemana. Hey. Nah, kan iya, lebih iya. bentuk pesawat. Yang CP2 tuh apa ya? CP2. Itulah pokoknya lah. CP2. Belakangnya nih. Ekor belakangnya. Sayap belakang, sayap ekor. Ya. Ya udah gitu, tapi kita pasti akan melakukan selalu pembaruan dalam HOI. Kita bacain PayPal nggak hari ini? Enggak. Kenapa? Oh, PayPal-nya buat live. Siapa tahu live ntar ada yang ngirim lagi kan? Nah, kita nggak bacain PayPal dong ya? Iya. Iya. Ini tayangnya nggak tahu bakal tayang kapan ini. Coba cari pesawat TNI AU TS 3008. TS 3008. 3008. 3008. 3008. Pesawatnya dulu kali, pesawat. Tuh. TNI AU. Nah ini persis Bang, depannya ada angka 08. Sukhoi. Persis. Sukhoi. Sukhoi Su-30 MK2. Oh, berarti Sukhoi. ini Sukhoi nih. Iya. Persis lagi catnya juga sama. Iya. Kamu abu-abu. Iya. Replika ini ya. Oh iya. Enggak replika, ini pesawat beneran TNI yang dipakai TNI AU. Enggak tuh dong, ini. masa segede gini. Itu ada pilotnya, Bang. Oh iya turunin dong. Wah. Oh, Sukhoi ternyata ya. Rusia berarti. Rusia. Rusia.
Wah, berarti kita mendukung nyerang Ukraina. Bukan, enggak mentang-mentang kita beli itu terus jadi. Itulah yang membuat Indonesia posisi di tengah. Katanya hanya Indonesia yang bisa mendamaikan. Karena dia juga punya Sukhoi, nggak enak. Apakah pada saat ini tayang Ukraina sama Rusia udah damai? Selesai? Harusnya udah ya. Karena terakhir Putin mengancam nuklir. Pokoknya siapa yang ikut-ikutan, Iya, lo akan mendapatkan konsekuensi yang tidak pernah lo rasakan sebelumnya. Iya, lo bayangin sebelumnya. Apalagi tinggal nuklir doang. Iya sih. Nuklir nggak. Udah kepalang tanggung tuh Putin tuh. Iya, udah tanggung ya. Udah sekaliannya gua iniin deh. Ancam-ancam yang lain. Ancam-ancam udah gitu ditinggalin lagi si Ukraina. Mungkin kalau Indonesia posisinya jelas, takutnya ntar Sukhoinya nggak dikasih spare part. Kan udah ganti itu. Kan masih ada dong pasti Sukhoinya. Iya sih. Masa ganti semua? Kan masih ada yang buat latihan, buat apa? Buat latihan, iya. Iya kan? Gue belum pernah ngeliat Sukhoi gue, aslinya. Kalau ada yang beberapa gue pernah lihat. Oh. Palsunya. Emang ada pesawat palsu ya? Pesawat ada palsu buatan Cina, ada nggak Sukhoi buatan Cina? Nggak ada. Katanya Putin kan kalau jalan, tau nggak lo yang suka orang videonya? Yang gerak tangan kanannya doang. Tangan kiri doang. Karena? Tangan kanannya diem. Karena dulu latihan KGB gitu katanya. Kanan ada senjata. Jadi tangan kanan selalu siap. Jadi kalau jalan tangannya gini doang, yang kan ngayun orang kalau jalan kan, dia ngayun ini doang. Katanya. Karena dia bekas agen KGB. Bekas agen 1000 Sunlight. Bareng. Lo nggak denger ini sih tadi Dion? Apa? Pas lagi ngomong, katanya Putin kalau jalan dia langsung prok. Lo lewat begitu aja. Lo ragu sih Yon. Prok gitu. Bukan tin kalau jalan. Kan Putin. Wah. Atau put. Wah. Kalau berjalan. Tapi katanya dulu Putin waktu cara mengangkat popularitasnya itu sengaja dibikin kejadian yang dia mampu menyelesaikan. Apa ya gue baca ya? Dan kejadiannya cukup. Apa maksudnya? Jadi begini, saat si Putin jadi Perdana Menteri, presidennya adalah Medvedev. Boris Yeltsin. Bukan Medvedev. Medvedev siapa namanya? Medvedev. Medvedev tau gak? Presiden. Kejadian Vladimir Putin. Coba cari presiden sebelum Putin. Presiden sebelum Putin. Presiden Rusia gitu urutannya cari. Medvedev. Sebelum Putin, Ya presiden Rusia semua aja, kan ada urutannya nanti keluar kan kalau di Wikipedia. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Oh iya ya, Medvedev kapan? Nah, lo antara Perdana Menteri antara ini mungkin karena dia punya presiden, punya Perdana Menteri. Ya? Tuh. Coba cari urutan presiden Rusia deh. Saat presiden Rusia masih Boris Yeltsin, si Putin jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri, tapi popularitasnya kurang. Jadi pada saat mau pemilihan mungkin akan kalah. Begitu, makanya dibikin sebuah kejadian yang dia selesaikan dengan bagus. Heroik. Gitu. Tuh, Dmitry Medvedev. Yeltsin, terus Putin, terus Medvedev, Putin lagi. Oh gitu urutannya. Iya. Wah, dia udah berapa tahun berarti? 9 tahun udah. Yang sekarang 9 tahun. 17 tahun. 10 tahun. Total 17 tahun. Iya, 18 tahun berarti. 12 tahun. Putin. Oh iya, berarti benar kan sebelum Putin Medvedev? Ada Medvedev. Benar. Boris Yeltsin benar. Perdana Menteri coba. Perdana Menteri Rusia. Perdana Menteri Rusia. Apa namanya? Prime Minister. Prime Minister ya. Mikhail Mihastin. Bukan. Ini dia. Ini apa kandidat? Kandidat ini. Bukan Prime Minister aja. Sebelumnya. Living former Prime Minister. Nah, tuh Vladimir Putin tuh. Medvedev juga pernah. Tuh. Justru sekarang Medvedev sampai 2020 lihat. Yang nemenin Putin. Iya, sampai 2020. Oh iya. Nemenin Putin. Dulu Putin jadi Perdana Menteri pada tahun 99 sampai 2000 dan 2008 sampai 2020. Berarti pas Medvedev presiden, dia Perdana Menteri. Pas Putin. Boris juga pas Yeltsin
Presiden dia menteri juga, perdana menteri juga. Pada saat Boris presiden, Iya. Uus perdana menteri. Berarti saat Boris presiden, Putin perdana menteri. Perdana menteri. Putin naik jadi presiden. Perdana Medvedev. menteri yang pertama Medvedev. Habis itu Medvedev naik. Jadi presiden. Putin jadi Enggak jadi apa-apa. iya dong 2008 sampai 2012. Oh iya. Jadi perdana menteri. Perdana menteri Medvedev. Habis itu Putin naik lagi Iya. jadi presiden. Medvedev jadi perdana menteri. kok gitu ya? Tapi Medvedev cuma sampai 2020. Berarti sekarang udah beda lagi nih ganti. Yeltsin lagi kali. Enggak, ya. Itu aja ya? Itu aja. Nah Yeltsin memang menjagokan si Putin untuk ganti tuh kan. Dia cuma setahun tuh perdana menteri. Karena 2000 udah jadi presiden. Iya. Nah dibikin kejadian apa gitu? Gue baca di mana atau di Twitter ya? Bagaimana cara mendongkrak nama Putin. Vladimir Putin ini? Karena dulu dia popularitasnya kurang. Coba. Yang menyebabkan laptop lemot ada tuh tadi. Yang menyebabkan Putin populer. Bagaimana Putin mengubah humor jadi senjata pemerintah? Tiba-tiba Putin dia Lah nggak ada. Udahlah pokoknya begitu dah. Tapi emang Rusia secara nama tuh gimana gitu ya? Orang Keren ya? Vladimir Putin. Iya keren namanya ya. Ngeri gitu dengarnya. Iya. Boris Yeltsin. Dan orangnya katanya lucu-lucu sebenarnya. Orang Rusia. Kan Orang nggak mati Rusia. ketawa ala Rusia. Iya. Katanya lucu-lucu. Cuman karena kita tuh udah dibentuk sama Barat selama Perang Dingin. Benar. Propagandanya. Propaganda Barat. Ini orang Eropa Timur kayak begini Iya, semua gitu. Jahat segala macam. Itu yang kita terima lewat film. Terutama lewat film ya. Karena kita nggak tahu juga. Terutama lewat film. Karena penjahatnya pasti dari Eropa Timur. US selalu jagoan. Iya. Sehingga kita punya bayangan, ini orang Eropa Timur kayak begini, apalagi si Putin tuh naik beruang, coba kasih lihat tuh gambarnya, Yon. Masa orang naik beruang? Telanjang dada lagi. Itu beneran nggak sih? Beneran nggak sih? Asli atau editan tuh? Ada beritanya tadi tuh, asli atau editan? Naik grizzly bear loh. Iya. Enggak, yang coba yang tadi yang foto pertama. Nah, tuh klik aja beritanya tuh kompas.com. Editan kali ini. Dia naik ini aslinya. Naik kuda kali. Emang beruang bisa dinaikin gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak, dia kayaknya naik kuda ya. Diambil dari yang naik kuda tadi. Mana beritanya? Ada nih, nih. Beritanya nggak di itu? tuh aslinya ini. Ah iya. Ya nggak masuk akal, masa beruang dinaikin. Makan susu. Kalau Suzuki bisa, bahasa Jepang naik mobil kan, Suzuki Kunaiki. Padahal jarang mobil Suzuki ya. Kenapa nggak Toyota ya? Kan sering mobil Suzuki, Baleno, Carry, angkot ya nggak dong? Tapi kalau orang sebutkan mobil Jepang. Toyota. Tapi kalau Toyota Kunaiki kurang Jepang. Suzuki. Suzuki Kunaiki. Wah kan mirip Jepang Masa banget. Toyota kurang Jepang, Toyota dari Jepang. Toyota Kunaiki nggak bisa. Kurang Jepang Ya, apa? kurang. Itu Toyota Kunaiki. Toyota belakangnya harus pakai A juga tuh. Yang sama dengan Kunaiki. Oh ya makanya Suzuki ya. Iya. Kawasaki Kunaiki. Nah, pas bisa. juga gitu. Mitsubishi Kunaiki. Sama juga. Tapi Mitsubishi tapi dia Nike. Jadi mobil apa sepatu? Mobil apa sepatu? Vladimir Toyota Putin. Ku kendara. Wah. Enak. Ku kendara. Iya, ku kendara. Kalau ngelawak dulu ada tuh. Apa? Paket ngelawak bahasa Jepang. Apa paket apa? Paket ngelawak bahasa Jepang nih. Apa? Gue bisa bahasa Jepang, bisa gue tes ya. Iya. Gitu ya, bagian tesnya tuh. Kalau Bahasa Jepangnya apa gitu? Bahasa Jepangnya nggak punya duit. Iya. Sakuku rata. Sakurata. Gitu. Terus kalau ruangan gerah, asene mate. Nah, kalau bayi nangis, mau nete. Paketan itu, paketan. Paketan. Ntar ada lagi bahasa Iya, Inggris ya, bahasa bahasa Inggris. Inggris. Paketan nih, Paketan. lawakan-lawakan, Jokodian lah istilahnya. Iya. Bisa bahasa Inggris apa? Bisa. Ayo gue tes ya. Buku apa?
Book. Biru. Blue. Buku biru. Blue book. Blue book. Tunggu dong. Tunggu dulu. Blue book. Blue book. Buku biru kecebur air. Blue book. Ya, gitu Lang. Paketan tuh Lang. Oh, ya. Paketan. Sama paketan MC, tahu nggak? Paketan MC apa? Pakai inian, jokes MC. Ya. Dia dari panitia ngumumin nih ada hadiah di bawah bangkunya. Oh iya. Di situ ditempel stiker, itu silakan diperiksa. Orang nyari kan? Silakan diperiksa. Kalau nggak ada berarti panitia lupa. Ya. Banyak jokes MC standar yang jokesnya selalu itu ada. Iya, Terus iya. MC Jalan Sehat juga ada jokes-jokesnya. Gue lupa dah. MC Jalan Sehat. Kita lagi ngomongin Rusia loh, kenapa jadi MC Jalan Sehat ya? Karena kita ngomongin Mati bahasa. ketawa ala Rusia. Bukan. Suzuki, Kuneki. Oh iya benar. Kalau jokesnya Russell Peter, orang Rusia kalau ngomong tuh kayak gambar di rewind. Ngomongnya kayak kebalik. Gue kayak orang, gue sambil dia mundur meragainnya. Dia kayak orang di rewind kan ngomongnya gak jelas ya kayak gitu. asal kilap-kilap. Iya kayak gitu. Iya. Orang Rusia tuh kalau ngomong. Apalagi kalau di film-film US juga gitu kan. Iya. Ini gitu-gitu. Minum vodka. Karena dingin kan di sana. Iya. Itu yang membuat Eropa terutama Rusia dianggap kejam-kejam orangnya. Islam aja berkembang di sana. Udah mah badannya gede-gede kan orang Iya. Rusia tuh. Iya. Namanya begitu kalau disebut. Tapi belum tentu gede-gede juga lah kalau kita ke sana kali. Masa sih? Apa di film kali ya? Di film. Ternyata Orang pertama kali segini-segini orang Rusia ternyata. Wah. Eropa anjing gede-gede orangnya. Iya. Yang segua juga banyak. Iya, Yang segua juga benar. banyak, nggak tinggi-tinggi. Itu yang membuat ini ya, kayak misalnya dulu kita lihat di film orang bule tuh, kan pernah cerita gue kalau nggak salah sama lo. Apa? Orang bule itu cowoknya ganteng, Ya, ceweknya cantik, jago nyanyi. image orang bule tuh. Pasti bisa nyanyi karena kan kalau ngeliat kan artis bule, artis nyanyi jago gitu. Sampai satu saat gue punya teman kos orang Kanada apa Australia Asli. asli Hah, ngekos di mana dia? di Siaga. Oh, Pejaten. Kagak bisa nyanyi, fales kayak orang kita persis. Lu kecewa dong. Kecewa, temen juga kecewa lah, kayak lu cuma lu doang ini yang bule nih yang nggak bisa nyanyi. Banyak kalau lu nonton di TV aja penyanyi bule gitu, karena banyak juga kayak datang kalau lo ke Belanda lihat banyak juga orang yang mukanya biasa nggak ganteng nggak cantik. Iya, benar. Kalau kita lihat bule atau ganteng dan cantik ya di TV, sama kita ngeliat di TV kita juga ganteng Iya sih. dan cantik. Lagian yang muncul di TV itu yang artis-artis yang Indo turunan yang masuk ke TV adalah yang cakep. Yang Indo yang nggak cakep juga. Nggak masuk Ada, juga. ada yang bule aja. Ya bule aja gitu, Iya. nggak cakep. Bule aja dia. Ada. Muka bule. Ya kayak orang Indonesia aja lah muka. Iya. Ya udah muka aja gitu. Iya, kita terlalu segitu kuatnya Propaganda film. propaganda film Hollywood terutama. Iya. Selalu kalau teroris itu Timur Tengah. Timur Tengah. Sekarang. Ya yang jahat-jahat tuh ya apa namanya? Ya kayak kalau misalnya kayak agennya Mission Impossible gitu. Si siapa? Tom Cruise. Pasti lawan-lawannya kalau nggak Rusia, Iya. ya kan dia orang Eropa gitu. Orang Siapa Timur sih Tengah. namanya? Ethan Hawke. Ethan Hawke ya. Ethan Hawke. Pasti ngelawan itu yang Makanya kayak banyak yang bilang kan, kalau lo mau ngelihat siapa musuh Amerika sekarang, lo lihat Film. filmnya. Gitu. Dulu teroris ya dari Eropa Timur. Tapi apakah kebetulan atau memang pemerintahnya sengaja menyuruh si sutradaranya milih pemain-pemain yang gitu? Kayaknya sih disuruh. Karena itu kan ada skenario yang bikin kan PH. Iya, tapi kayaknya disuruh dah. Atau di sana juga dicekokin itu kali. Di mana? Di Rusia? Enggak. Di Amerika. Di Amerikanya. Oh. Gitu. Kalau penjahat tuh orang Ini sini. musuh kita gitu. Jadi dia dibikin lah. Iya. Bisa jadi sih. Ya karena kita taunya gitu. Karena apalagi Rusia ya. Rusia kan kayaknya jauh dari Indonesia gitu kayaknya. Iya. Nggak akan ada kemungkinannya berapa persen kita ketemu orang Rusia terus kita nanya bener, lu jahat nggak sih gitu. Iya. Kayaknya nggak ada kemungkinannya. Nah, gue punya apa namanya temen adik kelas gue orang Rusia. Di UI. Keturunan Rusia.
Oh, keturunan Rusia. Keturunan Rusia. Ibunya atau bapaknya Rusia? Namanya siapa dia? Gorbachev. Enggak namanya. Maria. Biasa. Marianov mungkin. Maria Dev atau pakai Kov belakang. Maria. Oh. Dan dia bergaulnya sama orang Rusia. Ah, di mana? Ya ada orang Rusia Indonesia. Oh, perkumpulan orang Rusia gitu. Dia bergaul. Mukanya bule. Bule. Bulenya nggak kayak bule Amerika. Misalnya kelihatan. Kelihatan bukan bule US nya gitu. Iya, kelihatan gitu. Dan nggak semampai, biasa sama kayak kita. Iya. Itu ada orang Rusia dia. Entah warga di mana ya sekarang yang Maria ya. Di Rusia kali. Artis Indonesia keturunan Rusia. Prilly, ngarang nih. Ya, nggak ada. Berasal dari Jerman. Banyak. Jarang Rusia. Ketemunya juga di mana orang Rusia? Di Rusia. Iya. Nah, kalau kita nonton itu ternyata Inggris, Prancis, tahu Prancis apa Inggris dong ya? Inggris, Jerman, sama Rusia, kaisarnya pada saudaraan katanya. Kaisarnya? Kaisarnya pada zaman dulunya? Ya. Oh. The Kingsman ya, The Kingsman. Oh. Ini pada saudaraan semua. Sepupuan gitu. Pokoknya Kok bisa? Berarti orang mana aslinya mereka? Aslinya orang Inggris apa Prancis ya? Inggris kayaknya, Inggris. Di ujung-ujungnya jadi satu. Atau enggak inian isu Queen Elizabeth keturunan Nabi Muhammad? Belum. Coba deh, Belum pernah dengar. Tapi yang ajaib Queen Elizabeth nggak mati-mati ya? Iya. Umur 95 loh bang. Iya. Elizabeth II. Yang sekarang Elizabeth II. Iya. Udah gitu, coba lu lihat. Keturunan Firaun lagi ada. Tuh. Liputan 6 loh, ini Liputan 6 ngomong nih. Cek fakta, Ratu Elizabeth II keturunan Nabi Muhammad. Hubungan darah antara Nabi Muhammad dengan keluarga kerajaan Inggris menjadi bahasan di sejumlah media asing. Klaim itu dibuat berdasarkan penelusuran silsilah keluarga keduanya dari 43 generasi terakhir. Dengan begitu, Ratu Elizabeth juga diyakini sebagai keturunan langsung sang Nabi. Klaim ini bukan barang baru, sebelumnya klaim serupa pernah dicetuskan pada tahun 86 oleh Burkish Peerage, otoritas Inggris yang menangani silsilah keluarga monarki Britania Raya. Nih, ada penelusuran yang menemukan Ratu itu keturunan ke-43 Nabi Muhammad. Garis darahnya mengalir melalui Earl of Cambridge dari abad ke-14 ke Muslim Spanyol Pertengahan, kemudian ke putri Nabi Fatimah. Iya. Sang Ratu keturunan dari seorang putri Muslim bernama Zaidah yang meninggalkan kota kelahirannya pada abad ke-11 pindah ke agama Kristen. Zaidah itu istri keempat Raja Al-Mu'tamid bin Abad dari Sevilla. Melahirkan seorang putra bernama Sancho yang keturunannya kemudian menikah dengan Earl of Cambridge dari kerajaan Inggris. Pada abad ke-11. Iya kan? Tapi Zaidah ini masih diperdebatkan katanya. Dan tak pasti si Zaidah yang tadi tuh. Iya. Jadi tapi ini otoritas yang memeriksa adalah otoritas yang memang diberikan kewenangan untuk meneliti silsilah. Unik juga ya? Iya. Bahkan ini raja berarti di Sevilla ya? Sevilla. Sampai pernah dijadikan sebuah lagu oleh Sheila on 7. Sevilla nggak? Malam ini nggak pulang dia? Iya. Malam ini ku takkan dagang. Kalau lu lihat foto Pangeran Charles, itu kayak udah tua banget bang. Iya. Sementara kalau ngeliat Ratu Elizabeth kayak masih gitu aja. Apakah dia Highlander? Jalan masih biasa. Iya. Ya bongkok kayak wajar lah. Cuma jalan. Iya. Mukanya aja fotonya coba lihat. Nggak sekeriput. Coba lihat foto Elizabeth sama foto Charles. Charles kayak udah tua banget. Nah itu yang membuat rusak imajinasi gue tentang seseorang pangeran. Harusnya pangeran itu masih muda, ya. Tapi dia udah tua. Ya anak-anaknya lah yang ganteng-ganteng lah. Iya, pangeran. William sama Harry. Iya. Bukan dong, ini bukan sama Pangeran Charles. Itu mah. Nah itu tuh, yang tengah tuh, sama Camilla. Camillanya udah ditetapkan bisa jadi ratu loh. Itu yang istri dia yang sekarang ya? Istri dia yang sekarang selingkuhannya. Bukan selingkuhan dong. Selingkuhan katanya. Foto sama Diana?
waktu dia sebelum sama Diana, dia sama si Camilla. Oh. Dia sama Camilla. Tapi entah bagaimana ada aturan atau apa segala macam yang menyebabkan dia harus menikahi Lady Di. Gitu. Si Ratu tuh Ratu Inggris nggak pindah-pindah karena dia belum Masih hidup, mati, iya. atau karena emang dia belum ngasih ke bawahnya? Emang karena masih hidup? Tapi kan bisa menyerahkan. Dia udah sampai punya cicit tuh. Iya nggak sih, anaknya William kan berarti cicit Iya. kan? Iya. Masih hidup dia. 95. Tuh. Kakak gue ada salah satu kakak gue yang ngefans banget sama Diana. Dia bikin foto-foto, clipping-clipping Diana tuh udah tua banget tuh. Oh, bikin clipping-clipping Diana. Tentang Diana. Nah, nih Charles sama ini nih. Tuh kan kayak seumur loh. Iya. Iya kan ya? Anak ibu ya. Kayak seumur loh. Iya. Kayaknya udah pantas jadi raja ya, bukan pangeran ya. Kayaknya sama Ratu disedot kemudaannya tuh. Wah. Dia minum. Tiap hari minum darah Putri Duyung kayaknya. Kalau di itu atau darah unicorn, kalau kata di Harry Potter kan darah unicorn diminum biar. Oh, berarti dia harus menghisap darah perusahaan-perusahaan besar, startup. Wah, Dekakorn, harus unicorn, Dekakorn jadi Grab disedot. Grab disedot, Gojek disedot. Gitu unicorn. Berarti kalau beliau meninggal turun ke Charles enggak? Charles, otomatis. Jadi raja dia. Iya, jadi raja. Tapi kalau Charlesnya meninggal duluan, nah ini yang jadi permasalahan. Apakah jatuh ke anak Charles atau ke adiknya Charles? Anak dong. Ya iya sih. Anaknya kan ada gitu. cowok 2. Iya. William dan Harry ya. Tapi ya itu yang sering jadi kudeta kan kayak gitu tuh. Iya, karena pamannya. Gitu. Charles kan pangeran. Anaknya jadinya Putra mahkota. Iya, Pangeran dan putra mahkota. Ada yang pangeran tapi tidak putra mahkota. Bedanya apa? Iya karena dia mungkin adiknya Charles ini dia bukan putra mahkota. Karena masih ada Charles. Oh. Anaknya Charles si William sama Harry apa? Putra mahkota harusnya. Pangeran kan tapi. Pangeran. Pangeran anaknya pangeran juga ya? Kan Charles pangeran. Anaknya? Pangeran. Prince Harry. Prince William. Iya pangeran juga ya. Prince Charles. Iya. Anaknya Queen pangeran. Elizabeth. Anaknya pangeran tetap pangeran. Ya iya. Enggak tahu makanya di bawah pangeran apa harusnya? Pangerin. Ya. Rajanya aja siapa? Raja Philips. Udah meninggal ya? Udah. Udah meninggal. Philip siapa? Edward siapa? Philips ya? Philips. Philip. Pangeran juga namanya. Bukan. Duke of Edinburgh. Iya itu dia penguasa. Edinburgh. Tapi begitu dia married, dia jadi pangeran. Padahal dia married sama ratu. Enggak jadi raja. Jadi raja punya permaisuri. Apakah dia ratu? Enggak. Karena ratu punyanya dewa. Permaisuri ban. Iya ada kan? Ada di Blok M. Iya ada Blok M ya, permaisuri ban. Mahal tuh. Dia kasih ini apa? Tapi itu seumur hidup gratis. Apa? Nitrogen. Nambah. Sama spuring juga bukan? Apa sih? Enggak ya? Spuring itu pakai paket dijual. Oh. Kalau ganti ban sini terus bayarnya lebih, nah spuring berapa kali gitu. Oh, sama gitu. nitrogen gratis. Nitrogen seumur hidup, Iya. nambel juga. Dia menjual after sales-nya. Iya. Ya makanya lebih mahal harganya. Betul. Ya. Iya. Nah, kita jadi ngomong permaisuri ban tiba-tiba. Iya, karena permaisuri. Jadi ratu itu adalah orang yang mempunyai wewenang memerintah. Iya. Sama seperti raja. Oke. Tapi begitu raja kawin, bukan berarti istrinya adalah ratu. Dia hanya permaisuri. I see. Ratu pun begitu kawin, suaminya nggak jadi raja. karena dia kan yang Elizabeth sekarang Elizabeth the second. Nah, 2. Sebelumnya ada Elizabeth pertama, ibunya. Nah, itu gua nggak tahu. Enggak. Coba. Enggak. Bukan. Elizabeth 1 tuh siapa coba? Bukan. Elizabeth 1 bukan ibunya Elizabeth 2. Kalau Elizabeth 1 itu tahun dari Inggris. Dia bukan ratu juga, ratu bukan. Adalah ratu kerajaan Inggris dari 17 November 5. Oh iya, jauh banget ya, bukan banget. ibunya. Ya. Atau gini, cari urutan raja ratu di Inggris. Ya. Nah, kalau Elizabeth 1
Dia ratu. Kalau Elizabeth II, Elizabeth. Sama cendol Elizabeth. Nah, baru mau ngomong. Apakah itu punyanya Ratu Elizabeth? Cendol. Iya, bukan lah. Ternyata jualan cendol. Silsilah. Jangan silsilah. Urutan ini. Urutan raja dan urutan raja ratu. Berarti saat Elizabeth II ini yang sekarang nikah sama Pangeran Philip, Philips. dia udah jadi ratu belum? Belum. Tapi dia menjadi pangeran. Berarti si Philip ada turunan raja? Enggak? Harusnya bangsawan lah. Karena dia Duke of Windsor. King George. Mana? Nih ya, tuh Queen Elizabeth itu gedein bawa. Nih Queen Elizabeth II, ke atasnya adalah King George. King George. King George V berarti. Itu dari zaman kapan King George? Edward. Prince Edward. Wah, pokoknya berarti yang di atasnya udah tua-tua banget lah ini King ya. George ini kan berapa nih ya? King George V nih udah tua-tua banget lah kayaknya. Oke. Berarti King George II digantikan oleh King George III. Ya kan, itu yang jadi king. Iya. Ya kan? Kemudian dia punya anak Edward sama Ernest yang jadi King Ernest. Iya. Tapi Queen Victoria ada juga. Anaknya Edward ke bawah tuh. Jadi Queen dia. Iya. Hah? Kok jadi Queen sih Victoria itu? Si King Ernest terus tuh sampai bawah tuh, masih dia tuh. King. Prince anaknya berarti kali ya? Oh, ke bawah dia jadi Prince karena ratunya si Queen, si Victoria. Queen Elizabeth I mana? Gak ada. Ini apa sih judulnya nih? Atas. Siblings. Iya, adik kakaknya kan. Itu ada tuh yang Prophet Muhammad. Mana? Itu tuh yang tengah foto. Ini. Itu kanan. Oh, jejak silsilahnya tuh. Iya, tapi yang ratu rajanya aja nih yang Inggris. Udah pusing. Pusing. Nah, Nah, ini digedein nggak bisa ini? Bisa, Digedein bisa, jadi bisa. satu layar. Bisa. Klik kanan, open image in new nah. Nah, ini anak-anaknya. Oh, ini udah baru. Ini anak-anaknya. Charles, Annie, Andrew, Edward. Edward. Oh, nggak pernah kedengeran yang ini. Nah, Andrew yang kedengeran, Edward masih kedengeran. Tuh, iya, Andrew masa. anak-anaknya William sama Harry sekarang udah bukan Prince namanya ya, Duke of Cambridge. sama Duke of Sussex. Ya, Istrinya jadi Duchess. ya. Anaknya Prince Prince lagi. Charlotte ada of-nya juga, of Cambridge. Baru lu lahir udah jadi pangeran. Pangeran. Dia les bahasa Inggris berarti di Cambridge. Sama Oxford. Oxford kan Wirda Mansur. Silsilah ke sekolahnya Wirda Mansur mana sih? Nggak ada. 4 say. 4 say. Catherine, Duchess, Meghan. Meghan yang sempat kontroversi kan? Ya. Ke Kanada karena dia. Emang iya? Iya, keluar dari sana. Nggak mau jadi Duchess dia? Nggak mau. Dia mau jadi hidup jadi orang biasa. Nah ini dah pertalian keluarga Tsar Rusia sama Inggris. Pertalian keluarga, Kaisar. Kaisar Rusia sama Inggris. Kalian keluarga Tsar Rusia. Kaisar Enggak Tsar TSAR. TSAR. Tsar Rusia dan Raja Inggris. Nih. Berita aja berita. Nah, konflik keluarga. Perang Dunia Pertama nih. Ini adalah konflik keluarga katanya. Oh. Nih. Perseteruan 3 raja bersaudara. Mana dia sih? Tuh, Bawa. Great War PD1. Mana dia ininya? Persatuan saudara. PD1 bukan. Lihat ininya.
PD1 mengubah wajah dunia politik terutama. Padahal PD1 sebenarnya konflik dan rivalitas dari 3 monarki adidaya saat itu. Inggris, Jerman, dan Rusia. Uniknya ketiga penguasa monarki yang bercerai itu masih satu darah. Dari Raja Inggris George V, Kaisar Jerman Wilhelm II, dan Tsar Rusia Nikolai II. Menurut sejarawan Margaret Macmillan dalam The Rime of History, Lessons of the Great War, tak lain adalah saudara sepupu. Oh. Berarti bapak-bapaknya itu saudara kandung. Raja Ya kan? Inggris, Raja Inggris, Jerman. Rusia. Coba ke atas lagi kita tadi. Oh, ini. George V, Kaisar Jerman Wilhelm II, sama Tsar Rusia Nikolai. ya. Tapi nama-namanya beda-beda banget. Nah, lihat nih. Ibunda Kaisar Wilhelm II, Putri Victoria Adelaide, Mary Louisa adalah kakak dari Raja Edward. Ayahnya Raja George. Ayahnya Raja George V. Sementara ibu Raja George V, yakni Ratu Alexandra, istri Raja Edward VII, adalah kakak dari Ratu Dagmar, istri Tsar Alexander III. Ibu Tsar Nikolai II. Loh. 3 saudara dipisahkan perang. Ya Allah. Berarti dari Inggris ya? Pusing ya? Semua. Berarti dari Inggris ya? Iya. Dari Inggris semua ini. Itu di Kingsman yang nggak kelihatan siapa tuh Cing, yang ngomong doang Cing, yang di meja itu di kanan kandang apa itu. Yang di kanan kambing. Iya. Itu penjahatnya. Siapa tuh? Akhirnya itu ininya asistennya si jenderal. Lo nggak nonton emang? Belum sampai habis. Oh, belum Baru sampai. sampai situ mati yang gondrong siapa? Nonton di mana lo nggak sampai habis? Ininya lebah gantung. Lebah gantung. Apa? Bukan ganteng. Bukan, lebah gantung. Subtitlenya. Bukan ganteng ya? Bukan, lebah gantung. Aja baru tahu gue ada lebah Lebah gantung. gantung. Ya. Jadi begitu ternyata keluarga-keluarga juga. Gitu. Oh. Wah, Tadi ribet juga kita ini ya. lagi ngomongin apa sih tadi kita? Enggak, ribet juga ininya ya, ternyata silsilahnya. Hah? Silsilahnya ribet juga ya. Jadi emang ya itu aja ternyata orangnya. Tapi jadinya beda-beda semua, namanya aja udah beda, kayak emang nama Rusia Nikolai. Ya karena dia kawin, si istrinya kawin sama orang Rusia. Tapi emang tinggalnya jauh-jauh di Jauh-jauh. negara-negara itu. Iya, gitu. Oh, mereka memang orang sana, cuma ternyata bersaudara gitu ya. Bukan, semuanya berasal dari Inggris nih. Semuanya berasal dari Inggris. Tadi lo lihat. Oh. Cuman si yang perempuan Inggris kawin sama orang Jerman. Jadinya orang Jerman. Jadi orang anaknya. Gitu. Oh. Sama perempuan Inggris lagi tuh. Ibunda Kaisar Wilhelm Putri Victoria adalah kakak dari Raja Edward ya kan? Ini raja nih Inggris punya kakak. Kawin sama sama siapa dia tuh? Sama orang Wilhelm. Sama Belanda. Sama Kok orang Belanda mana sih? Jerman. Dia orang Jerman. Akhirnya melahirkan anak cowok si Kaisar Wilhelm. Kakak dari Raja Edward punya istri kan, berarti namanya Iya. Alexander, Ratu Alexander. Bukan. Iya itu tuh. Ibunya. Ibu Raja George V. Iya, istrinya Edward. Hah? Iya benar, istri Raja Edward. Oh iya Raja Edward ya. Ya, istrinya itu Istrinya, kakaknya, istrinya itu kakaknya. ibunya Nikolai. Iya dong bang tuh. Iya. Kakak dari Ratu Dagmar, ya itu adalah ibunya Nikolai. Nih, itu Raja Ibunda Kaisar Wilhelm. Enggak, yang berantem itu kan yang anak-anaknya kan? Iya, Raja si George, Kaisar Wilhelm, Raja Raja George, V sama Nikolai II. Iya. Nikolai II. Ibunya Kaisar Wilhelm itu adalah kakak dari Raja Edward VII. Yang mana adalah ayahnya? Ayahnya George V. George V. George V nasi goreng 2. Jadi pada saat gimana sih? Iya. Edward VII punya gimana tuh? Gimana itu? Apa bener? Edward VII itu apa? Edward VII itu adiknya Putri Victoria. Edward VII itu adiknya Putri Victoria. Putri Victoria itu adalah Ibunya Wilhelm. Wilhelm. Edward VII punya anak George. Sepupu berarti sepupu George sama Wilhelm kan? Bukan. Loh iya dong bang, sepupu Oh dong. iya sepupu langsung ya. Sepupu. Ya langsung. Nah sementara itu Istrinya Edward
Enggak, ini tadi kalau Wilhelm tadi dari Edwardnya langsung. Edwardnya langsung. Wilhelm nih kakaknya, anaknya Wilhelm. Ah. Jadi Wilhelm itu ponakannya Edward. Iya, langsung. Langsung. Dari kakaknya si cewek, kakaknya Edward. Edward yang cewek. Iya. Kakaknya Edward yang Edward cewek. punya istri. Edward punya istri. Namanya Ratu Alexandra. Sementara ibu Raja George berarti istrinya Edward. Namanya Ratu Alexandra. Ya. Jangan turunin. Ya, hei. Jangan yang tadi. Nggak kebaca Yang itu. tadi. Nah, yang tadi. Nah, tuh. Yang tadi. Nah, iya ini. Sementara ibu Raja George V, yaitu Ratu Alexandra, istri Raja Edward. Istrinya nih punya adik. Iya benar punya adik. Namanya Ratu Dagmar, adiknya dia. Iya dong. Ratu Dagmar. Punya adik kan? Si Alexandra. Iya, namanya Ratu Dagmar. Ah. Ratu Dagmar itu suaminya Tsar Alexander namanya. Istrinya. Iya, dia punya suami namanya Tsar Alexander. Tsar Alexander. Ibunya Punya anak namanya Tsar Nikolai. Nikolai Berarti II. sama. Nikolai dan jadi George yang tengah-tengah nih. George tengah-tengah. George adalah anak dari Edward dan bininya. Iya. Ya. Sedangkan si Wilhelm sepupuan dari jalur bapak. Iya. Si Nikolai sepupuan dari jalur ibu. Mereka berantem ujungnya. Saat mereka berantem tahu nggak kalau mereka bersaudara? Tahu. Yang paling kalau dari Kingsman yang paling begajulan itu George. Nikolai. Oh, Rusia. Iya, tapi dia dikendalikan oleh yang penyihir siapa? Apa? Penyihir ini kan? Penyihir Rusia. Oh, Rasputin. Gitu, dia punya penasihat spiritual Rasputin. Gitu. Nih, Kaisar Wilhelm kiri itu fotonya dan Tsar Nikolai bertukar seragam kebesaran sebelum keduanya terlibat Perang Dunia I. Gimana sih? Wilhelm megang Jerman ya. Nikolai, iya sih mukanya. Ya, itu sebelum Perang Dunia tuh di Kingsman tuh mereka ketemu ya. Ketemuan. Ketemuan dulu. Si bertiga ini. Gitu ya. Gimana ya? Ini udah raja dari dulu ya. Ya pokoknya begitu dah. Pusing. Si Prince William dan Harry, dia kan ikut militer kan, wamil. Iya. Dia kan sempat jadi militer mereka kan. Iya, nggak wamil tapi emang pilihan. Emang militer. Emang Emang pilihan. kerjaan militer. Karena omnya militer juga. Si adiknya Charles siapa tuh namanya Edward. tuh? Bukan Edward, Andrew. Kok Edward? Andrew. Edward ada juga. Ada tuh yang terakhir tadi, Iya. paling kanan. Andrew Pokoknya Charles, cewek, Andrew Edward. Ya, ada juga yang penerbang. Oh, jadi pengen ikutan. Ikut perang waktu itu dia di Perang Teluk kalau nggak salah. Siapa? Edward. Oh. Ada ikut perang juga, dia sampai terbang ikut perang itu. Oh. Dan dia memang lumayan nyantrek itu. Salah satu dari kalau si Prince Charlesnya memang kayak kebapaan, memang udah disiapkan untuk jadi raja dah. Mereka jadi tentara gimana ya, tentara lain ya? Nah itu. Kan nggak enak pasti ngeliatnya. Iya. Anak raja. Ya. Lo ke Belanda ya? Gua waktu ke London. Ke London gua. Ke London juga? Iya, ke London. Bukan Belanda lo? Enggak, Belanda mah transit doang. Kan gua Panji di London. Oh, bukan Belanda siapa ya? Awe. Lo ke Buckingham Palace ya? Nungguin pergantian? Enggak kayaknya, karena jauh atau apa gitu. Enggak. Pergantian penjaga? Enggak. Yang diem aja itu kan? Terus ada pergantian penjaganya. Itu jadi atraksi memang ditonton. Iya, ditonton. Setiap hari. Iya. Tapi kok mereka bisa ya diem aja ya? Patung kali ya? Nggak ada pengen apa kayak sendawa kayak? Gitu. Iya, kencing gimana ya? Apa karena nggak minum jadi bisa nggak kencing? Wah. Paling 2 aja cing ya. Apanya? Pergantian. Oh, gua nggak tahu. Enggak lama. Lama kan? Pergantiannya. Ini kan Iya. Udah gitu di Mr. Bean bisa dibecandain lagi. Iya, bisa dibercandain. Padahal itu kan tentara, nggak maksudnya tentara Raja Inggris dibecandain tuh boleh gitu. Boleh. Iya. Oh, sama Mr. Udah Bean. gitu seragamnya begitu yang bikin gak enak gitu. Maksudnya kalau lagi perang tuh gimana? Enggak nih kayaknya bukan yang perangnya, Bang. Iya. Ini untuk jaga Buckingham aja. Ininya begitu sampai sini liatin Iya. Di dagu kan. lagu ya. Jadi kalau dia ngomong, jatuh ininya. Jadi ketahuan nggak boleh menganga. Iya. Nahan-nahan. Oh, supaya tetap nutup. Dia napas dari hidung. Bernapas dengan hidung. Hitungannya kayak abdi dalam nggak sih dia? Iya. Kerja di istana. Iya. Tentara. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Digajinya 3.000 juga nggak? Oh enggak.
Kayaknya mungkin bukan angkatan resmi kali ya. Atau mungkin dari angkatan kali. Cuma ya emang ditempatin di situ udah aja Mungkin kali. ya. Bukan yang buat perang. Iya. Kan ada juga tuh yang tentara yang bayaran memang, yang Swiss Army itu. Pisau Bukan. kan Swiss Army. Iya. Swiss adalah negara yang nggak punya militer. Iya. Tapi ada Swiss Army yang dibayar. Termasuk yang menggunakannya itu adalah Vatikan. Vatikan nggak punya tentara nih. Tapi dia sewa tentara bayaran. Coba dia lihat ya. Oh, kita kayak pernah bahas deh. Pernah bahas gak sih? Pernah bahas kan? Vatikan. Vatikan tentara bayaran. Ya. Tentara bayaran Vatikan. Tuh Garda Swiss. Garda Swiss. Garda Swiss. Padahal Swiss nggak punya militer. Tapi dia punya Garda Swiss. Pasukan pengawal Swiss adalah tentara bayaran Swiss yang telah bertugas sebagai pengawal pribadi pasukan upacara dan penjaga istana di berbagai tempat di Eropa. Sangat disiplin dan setia kepada pihak yang menyewa jasa mereka. Ya. Oh. Padahal Swiss sendiri nggak punya Tentara. army. Di negaranya nggak ada. Nggak ada katanya. Coba, Swiss nggak punya tentara. Tapi terkenal banget Swiss Army Swiss ya. Army-nya. Kok bisa gitu ya? Negara Swiss nggak bisa tentara. Ada jam tangan Swiss Army, ada pisau Swiss Army. Negara Swiss tidak memiliki tentara. Nah, tuh ada tuh. Banyak ternyata yang nggak punya tentara. Ini 10 negara yang tidak mempunyai tentara. Ah. Nomor 2 akan bikin kamu Satu kepulauan Solomon, Abdel dan Solomon. Wah. Solomon nggak punya. Costa Rica juga nggak punya. Samoa juga nggak punya. Samoa kecil ya. Palau gua nggak tahu nih. Palalu. Bukan, Palau ini. Iya. Andorra juga gua nggak tahu tuh di mana. Tempat Raffi Ahmad. Andara. Sultan Andorra. Grenada Grenada. tahu. Ada Yang nama. penyanyi kan? Denada. Oh, Denada. Kepulauan Marshall. 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 Liechtenstein juga. Liechtenstein. Negara kecil antara Swiss dan Austria. Oh iya. Nggak punya juga. Nauru. Ada. Hanya 21 km persegi. Jadi militer tidak dibutuhkan. Vatikan. Swiss kok nggak ada? Berarti Swiss punya. Selain Swiss kali. Ada tulisannya nggak? Berarti Swiss punya kali. Tadi ada tulisannya. Tuh Garda Swiss, Satuan Pengamanan Vatikan. Kok nggak ada Swiss? Nggak ada Swiss. Tadi yang kita lihat Swiss nggak punya. Tuh, apakah Swiss memiliki angkatan perang? Punya kok mereka walaupun negara mereka netral. Dapat menggunakan senapan terlatih. Ada wajib militer. Ada tuh. Kata siapa Swiss nggak punya? Kata Lu. gue. Bos Company X, tapi ini jawaban orang nih. Ah. Swiss. Boh. Ya gambar mulu yang dilihat ini. Berita aja. aja. Wah, ada nih. Ada tentaranya. Apakah tentara Swiss memiliki pasukan militer? Coba tuh pertanyaan tuh. Mana? Tuh atas. Perkenalkan Swiss Army. Ini yang tadi ya? Iya. Ada. Angkatan Laut, angkatan ini ada. Ada. Baru bikin. Kemarin baru. Baru bulan Juli kalau nggak salah bikin. Iya. Kok gue tahunya dia nggak punya ya? Kok bisa tapi ya kalau lihat dari tadi negara-negara kecil, negara kepulauan, mereka bilang tak butuh tentara Iya. karena kecil. Iya. Kenapa Kalaupun tidak- dia punya tentara, buat apa? Kalau gitu aplikasikanlah ke seluruh dunia. Negara nggak usah punya tentara. Ya karena ntar kalau perang gimana? Kan perang Ya, banyak jangan makan nggak- Kalau biaya. semua nggak ada tentara, nggak ada yang perang. Nggak ada perang yang makan banyak biaya. Makan banyak biaya. Oh ya andai kata dana perang buat diriku. Tentu kau mau singgah. dan bukan hanya tersenyum. Kalau hanya senyum yang kau berikan, Westerling pun tersenyum. Jenderal yang membantai 40.000 Indonesia. Westerling itu. Itu bang, negara kecil aja merasa tidak butuh ada tentara. Kita negara-negara besar malah berlomba-lomba arms race, lomba-lomba mamerin nuklir. Malu kita sama negara-negara kecil, ya nggak? Kalau sebenarnya pikir kalau bisa tidak perang ya bisa, nggak butuh tentara. Untuk apa tentara? Chaos. Kalau tentara
Apanya? Kalau kita nggak punya tentara. Semua nggak punya tentara bang, bukan Ya, kita. chaos Semua. akhirnya Kenapa kan. chaos? Karena penjahat jadi banyak. Penjahat apa? Secara Internasional. Kan yang nyerang negara lain kan tentara juga. Amerika Apa sih dulu kita tuh pernah bahas Amerika ke Irak tentara. tentara. Rusia ke ini tentara. Ya kayak ini loh. Kita pernah bahas juga. Di dunia itu untuk Mencapai peace, peace, prepare for war. iya. Nah itu aneh ya, kenapa gitu? Untuk Negara kecil merasa nggak butuh, kalau tiba-tiba ada yang nyerang. udah pasti. Maksudnya walaupun dia punya, Untuk apa? untuk apa? Kalau ada yang nyerah ya gue nggak bisa apa-apa juga. Ya udah dah gitu. Dana perangnya mendingan buat Iwan Diriku. Fals. Ya. Untuk diriku. Untuk diriku. Gitu, mungkin ya. Kan kata yang quotes yang rame gara-gara perang, Rusia nyerang tuh kan quotesnya Tupac Shakur. Kata. Apa katanya? Ya lu punya dana buat bikin senjata, kok lu nggak punya dana buat ngasih makan orang-orang susah sih gitu. Dia ngomong gitu. Ada quotesnya jadi di mana-mana gitu. Kalau lu bisa beli senjata, why can you feed the poor? Itu orang-orang susah kan masih ada orang kelaparan gitu di dunia ini. Kalau uangnya tuh ada, gitu kata dia. Perang ada, buat makan nggak ada. Andai saja dana perang buat diriku. Gitu ke halnya singgah. Tadinya kita sebenarnya mau bahas ini nih, negara landlocked. Negara yang tidak punya laut. Sebenarnya beberapa udah kita sebut. Apa? Liechtenstein tadi. Dia punya laut. Nggak punya laut. Apa tadi? Vatikan. Vatikan juga nggak punya No laut. laut. Karena dia ada di tengahnya si Italia. Itali. Dia negara di Di dalam negara. tengah-tengahnya Itali huruf A. Wah. Jadi Ukraina kalau sampai direbut Crimea sama Dandos itu akan landlock dia. Landlock. Iya. Karena bawah dia kan laut hitam tuh. Iya, Crimea itu kan Gak punya laut tapi secara Ada sebenarnya nempel. ada lautnya tapi dikuasain orang. Iya, gitu. si Crimea itu. Kalau ini kan secara geografis memang nggak punya laut. Nggak punya. Yang paling dekat dari negara kita Laos. Laos nggak punya laut. Nggak punya laut. Punyanya sambal. Laos sambal. Saus. Ini yang hitam-hitam nggak punya laut. Itu ada tuh hitam yang dikit, Mana? hampir sampai ke laut. Ini yang di Afrika. Ini Yang di Afrika bawah, apa? bawah. Kanannya atas, kanan atas. Nah, itu Oh, hampir iya. sampai laut. Tapi dikuasain oleh orang. Sian dah. Ada yang di Amerika Latin tuh apa ya? Bolivia atau apa? Ini yang ini apa sih nih? Yang mana? Asia ya? Itu Asia. kan Indonesia. Iya, Laos. ASEAN ini yang sebelah sini apa nih? Kiri. India ya? Amerika Latin. Nah itu apa tuh? Itu sih Amerika. Amerika Latin. Ini yang tengah. Afrika. Afrika itu. Iya, Afrika. Banyak tuh Afrika Banyak negara ya, di Pak? tengah-tengah. Katanya yang paling jauh tuh Kazakhstan. Ya, Kazakhstan tuh ada tuh. Kazakhstan katanya laut terdekat 3.000 kilo. Jauh banget. 3.000-an kilo lebih. 3 kali Pulau Jawa panjangnya. Itu laut terdekat dia. Berarti dia nggak pernah punya laut ya? Kok buang air sih? Airnya ngalir kemana maksudnya ya? kan hulu ke hilir. Air kan mengalir sampai jauh. Ya kan itu kalau pakai pipa Rucika. Air mengalir Paving, sampai pavin ya? jauh. Pavin. Wafin. Pavin. Maksud dia airnya kemana? Ke tanah. Persis kata Anies. Oh iya. Gue nggak maksud ke situ loh tadi. Oh ya, air ke tanah Ke bener. tanah, masuk diserap ke tanah. Iya. Lebihnya baru mengalir ke laut. Fitrahnya. Tapi lautnya nggak ada. Tapi lautnya nggak ada, diserap ke tanah juga. Apakah banjir? Kalau dia bisa nggak banjir, keren dia. Nggak punya laut. Si negara-negara ini ya. Tapi curah hujannya juga Ya beda. Beda. Gubernurnya kan juga beda di sana. Gubernurnya juga beda. Iya. PSI juga nggak ada. Nggak ada kejeblos mobilnya. Mobil. Oh iya, mobilnya nggak kejeblos sumur resapan. Iya. Kan. Tuh di sana pakai sumur resapan banyak banget. Bang. Mungkin itu yang terjadi. Meresap. Makanya Mekah sering banjir. Karena tidak ada laut. Ada laut. Mekah sering Tapi nggak banjir. ada resapan. Tapi ya mungkin ya tidak dipersiapkan untuk menampung curah hujan yang Karena kan banyak. pembangunan juga kencang di sana kan. Iya. Bangun hotel, bangun apa. Iya, yang banjir. Pernah. Sebenarnya kasihan juga. Kita tuh sebenarnya sangat bersyukur garis pantai kita kan besar banget. Besar. Tapi kok banjir? Ya karena garis pantainya besar. Padahal bisa dibuang ke laut ya. Awalnya bisa dibuang ke laut gitu. Negara-negara itu kasihan loh kalau mau makan seafood segala macam perlu diantar. Enggak, seafood yang datang. Nggak harus datang ke laut. Bukan. Maksudnya harus antar pasokan dari negara lain gitu loh. Iya. Iya. Nggak punya, ada kayak kerang gitu-gitu. tuh yang nggak bikin punya. negara itu lebih mahal jadinya yang pasok makanannya. Iya, benar-benar. Di luar makanan pun ngirim-ngirim barang jadi lebih mahal. Kita Karena- kan lewat pelabuhan.
impor ekspornya dong. Iya. Mana pelabuhan dia? Ini ke pelabuhan terdekat. Iya, lewat negara lain dulu. Negara lain dulu, iya. Jadi katanya jadi lebih mahal. Walaupun katanya UN ada peraturannya untuk negara-negara lain. Yang nggak punya laut. Jadi kayak cukainya apa lebih murah gitu. Karena kan barang-barang di dunia ini kan didistribusiin banyak lewat laut. Iya. Dia nggak punya laut, masa nggak dapat barang? Iya. Segede-gede Mobil. kapalnya tuh Gede banget. Gede banget. Gede. Kayak gedung dipindah. Tidurin. Muat berapa banyak gitu. Iya, mungkin bisa 2-3 kali lapangan bola kali ya. Mungkin gede banget ya. Bisa gitu bikin kapal dan bisa ngambang. Itu loh bisa ngambang. Hebat ya orangnya. Orang dulu juga udah ini. Bisa bikin kapal. Udah bisa bikin kapal. Nabi Nuh bikin kapal. Nabi Nuh bikin kapal. Bisa masuk binatang lagi banyak. Iya. Nah, gue nonton film Kapal. yang Manifest ini. Manifest itu. Bukan. Manifest ya. Dia versi lain tentang Nabi Nuh. Kayaknya nggak boleh tayang tuh kalau di sini sih. Versinya berbeda banget sama yang kita tahu yang ceritanya. kita tahu. Gitu. Beda-beda ininya. Ada film Noah juga tuh tentang Nabi dan Ada ya? ada film Noah. Film Noah ada. Lupa. Tapi dia hampir sama. Sama Peter Pan. Hampir sama kisah-kisah kita gitu. Kisah-kisah Iya, kita. kita harusnya sangat bersyukur ya. Negara kita tuh ada lautnya. Banyak, bukan ada lautnya, banyak lautnya. Semua. Iya. Semua pulau dikelilingi laut. Bener, karena kita kepulauan. Iya. Laut banyak, gunung banyak. Semua daerah tuh kelilingnya laut. Laut. Nggak ada yang laut doang terus atasnya darat, nggak ada. Dikelilingi laut. Kita punyanya kota-kota yang landlocked. Ya, kota-kota landlocked. Iya. Bandung. Oh, Nggak punya. Papua. Kanannya nggak ada laut. Timurnya nggak ada laut. Oh, karena ada Papua Nugini. Ada Papua Nugini. Iya. Tapi pantainya bagus-bagus Pantainya yang ada. bagus, ya. Sekelilingnya tuh laut semua. Iya. Dan betapa strategisnya laut, terutama ya selain tadi ekonomi untuk barang, untuk militer juga. Iya. Makanya Rusia mati-matian pengen Crimea itu. Karena dia pengen megang laut. Iya, karena di situ ada bisa jadi stationnya. Iya. Stationnya. Karena kan kejauhan. Kalau stasiun kita di negara kita mau perang sama kayak Amerika dah. Iya. Kalau nggak punya pangkalan militer ini. Di mana-mana. Di mana-mana di mana bisa. Kelamaan nyampe ininya. Iya, gile. Kelamaan nyampe. Untuk apa dana-dana Kalau bikin ada uang pangkalan itu. militer? Iya. Bikin apa? Sementara ada orang yang belum punya rumah, belum Dunia. Gula lagi langka gula. Emang iya? Ada lagi gula langka. Serius? Iya. Gara-gara apa? Gak tau emang kalau mau puasa begini apa hilang dari market. Dia tahu banget ya. Karena dia belanja. Dia Dia anak belanja ke pasar. pasar. Anak pasar, literally anak pasar. Harusnya dia jadi tenaga ahli pasar. Nah, bisa dia. Sampai telur dia kebingungan. Iya. Sebenarnya siapa sih yang menentukan telur itu 12.000 gitu? Iya. Terus besok 15. Terus bisa ke 12.000, bisa rata semua sepasar 15.000. Ya, ada yang kayak lu cerita mafia itu. Mafia ya, tangan invisible, Invisible hand, Adam Smith. Iya. Invisible hand. Iya. Kasihan yang itu, kasihan pedagang-pedagang yang kecil. Iya, betul. Mereka modalnya udah nggak kuat. kuat. Iya, untuk Iya, iya. jual lagi mahal yang beli Belum habis, besok udah. Ya kan? susah. Mata-matanya. Aman kok, aman. Monitor ganti-ganti kok. Aman. Ya tapi gini-gini. Dia cuma denger dari suara aja Iya. nih. Kalau Abdel kanan, Gilang kiri. Tengah master. Suara Abdel. Iya. Iya, itu mungkin ada yang mengontrol. Ada yang harga. mengontrol invisible hand gitu. Iya, gula susah. Kayaknya ditahan. Kayak bukan khusus kayak distribusinya tuh. Iya. ditahan gitu, biar harganya naik dulu. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong Saweria kok kita nggak Oh, iya, ngomongin iya. ya, udah nggak butuh apa? Butuh dong. Dikasih lah Saweria. Mungkin Mas Iman mau ngasih Saweria, Wah, kan dia habis beli handphone baru. wih, Dia nggak peduli gula mahal apa, handphonenya baru. handphonenya baru. Iya. Dan dia nggak ada pulsa loh. Pakai wifi ini terus. Pakai wifi terus. Jadi kalau Lagi di luar. Kalau di luar tuh harus ditelepon. Oh, karena nggak ada kuotanya. Nggak ada kuotanya. Sekolah juga jarang sih. Ah? Iya di sini semua biar rata. Jarang keluar dia. Iya, tapi Ya paling kalau- beli apa Iya, kan keluar. Kan beli kuota yang goceng ada. Tapi gua sehari tuh. Iya. Kuota goceng tuh sehari. Iya, yang sebulan tuh 50.000 minimal. Iya, benar-benar. Oh. Kalau Tapi- goceng tuh sehari. Iya, walaupun berarti nggak perlu
kuota banyak-banyak juga dia kan, yang penting Iya. hidup aja Yang penting kuotanya. hidup doang, ya. Jadi nggak bisa kalau di luar nggak bisa ditelepon WhatsApp ya. Nggak bisa ditelepon. Harus telepon biasa. Telepon biasa. Oh. Biasa kan kita WhatsApp dulu kan. Iya. Sekarang udah kebiasaan, sekarang pilihan pakai telepon langsung udah jarang banget. Orang udah rata-rata telepon pakai WhatsApp. Dulu karena masih nggak enak ya, ada delay. WhatsApp tuh kalau dia telepon WhatsApp tuh Apaan sih telepon ya? pakai WhatsApp Sekarang orang gitu. WhatsApp terus ya? Iya, Call terus. WhatsApp call terus. Karena dulu sebelum fitur WhatsApp call ada, kalau kita mencet logo telepon di WhatsApp, telepon biasa nyambungnya, inget nggak? Iya. Dulu udah ada tuh logo, tapi langsung nyambung ke telepon biasa. Sekarang jadi langsung ke telepon WhatsApp. Kalau misal dia sama dokter nggak boleh Sama dokter. call misalnya karena banyak gasnya. Call. Nggak boleh. Dia nggak bisa WhatsApp call. Nggak ya. boleh terlalu banyak Call, call. iya. BTW logo telepon kita sekarang kan gitu kan, Ah. telepon gagang. Itu katanya anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu loh bang itu apa. Gila nggak? Kita udah Masa sih? Iya. Kita udah sejauh itu loh zaman. Coba Masa lu sih? tanya anak lu, tahu nggak bentuk telepon? Kalau bentuk phone di handphone tuh berdasarkan gagang telepon rumah. Mungkin coba tanya anak lu, belum tentu tahu loh. Nanti gue tanya coba deh. Sama juga yang waktu itu pernah jadi omongan di sosmed, logo nge-save. Kita kan kalau nge-save logonya di-scan kan. Anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu, taunya itu logo save. Nggak tahu kalau itu diambil dari disket. Disket. Itu Bang. Kalau pikir itu kan, anjing kita udah sejauh itu zaman. Sejauh, Apa iya. kita yang udah setua itu, apa Kita zaman yang yang udah udah setua itu. semaju itu? Iya. Kita yang setua itu. Dan kita masih ngalamin transisi itu kan. Iya. Itu kan bentuk gagang telepon. Kita kan ngeliat phone ya biasa aja, emang tuh bentuk telepon. Kaset Banyak yang- apalagi ya? Kaset tapi nggak dipakai di mana-mana kan logo itu. Logo kaset dipakai nggak? Enggak ya. Kalau logo disket kan dipakai buat save. Iya. Sekarang lebih banyak kaset itu untuk alas kaki. Kaset. Wah, udah Udah berapa, bro? udah sejam ini. Ya udahlah. Udah cukup. Jangan lupa, Weekend. bukan besok ya? Udah, Udah nggak ada ya? Udah lah. Ya. Tidak ada. Free for air. Oke, free to air. Free to air kok free for air. Free to air. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu minggu depan di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. On.